Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya Mas Robia di tempat yang tidak ada jaringan Ustaz. Berhubung Mas Robia juga sudah di kampung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam azamin amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk bisa saya membuat video ini. Yang kedua, salat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ustaz, saya akan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang sesuai dengan silabus tentang bahasa dan usia. Nah, secara umumnya sudah diketahui bersama bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi kita untuk menyampaikan isi pikiran kita atau sesuai dengan perasaan kita. Nah, yang lebih jelasnya, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi, dalam arti untuk menyampaikan pikiran kita kepada orang lain. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli, mengambil dua yang menurut para ahli bahasa. Menurut para ahli, saya menjelaskan cuman dua menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Tarigan. Menurut Tarigan, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, juga sistemnya generatif. Nah, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arbitrer. Nah, yang kedua yaitu bahasa menurut Miskei. Nah, menurut Miskei, bahasa adalah suatu bentuk atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer. Nah, atau juga yang disebut dengan suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem. Suatu sistem dari suatu tatanan atau tatanan dalam sistem-sistem. Begitu menurut para ahli yang saya temukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa dan usia. Kalau bahasa anak-anak seperti yang diketahui, biasanya mereka menggunakan bahasa yang mengikuti bahasa ibunya. Nah, dengan mereka menggunakannya saat mereka sedang beraktivitas saja. Contohnya, ketika sedang bermain boneka, "Ibu, aku mau boneka," gitu. Kalau untuk remaja, contohnya mereka merasa lapar, "Mah, aku lapar." Gitu. Suaranya agak tegas gitu. Kalau bahasa remajanya biasanya hanya digunakan yaitu bahasa mereka sendiri. Begitu kalau untuk dewasa. Kalau bahasa untuk anak-anak itu menggunakan bahasa ibunya. Nah, membangun hubungan dengan remaja adalah modal penting bagi kesejahteraan mental, karena mereka kan menggunakan bahasa yang tegas dalam pembelajaran sosial dan emosional mereka. Baik, seiring anak tumbuh besar, komunikasi adalah salah satu cara bagi orang tua untuk menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap sang remaja. Tidak beda dengan anak usia masa dini. Dan di sini rasa hormat terhadap remaja yang tengah menuju masa dewasa. Membangun hubungan itu sangat penting untuk remaja. Yang pertama yaitu tunjukkan perhatian kepada hal-hal yang dianggap penting oleh anak untuk memperlihatkan kepedulian orang tua. Yang kedua, ceritakan tentang diri sendiri kepada orang tua. Cari cara untuk membuat koneksi dan menemukan kesamaan minat. Dan yang ketiga itu meminta pendapat, pandangan dan pemikiran anak agar orang tua dapat memahami perasaan mereka. Nah, dilihat dari ilmu bahasa remaja ini termasuk sejenis bahasa diakronik, yaitu bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok atau dalam kurun waktu tertentu. Wujud bahasa remaja yang digunakan oleh mahasiswa banyak digunakan di dalam bentuk tulis, seperti digunakan pada saat mengirimkan pesan singkat maupun lisan. Adapun contohnya untuk masa dini, contohnya yaitu hal turidin an akala ya ibni,
dengan lembut dan kasih sayang. Sedangkan untuk dewasa, contohnya hal tak kulina, mata tak kulina, dengan suara tegas dan di situ menunjukkan ada kasih sayangnya, tetapi lebih tegasnya kepada orang dewasa. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan yaitu tentang tahap perkembangan bahasa secara universal atau secara umum. Nah, untuk meraih kemampuan berbahasa dengan baik, maka secara umum dan universal, anak akan melewati beberapa tahapan dalam kemampuan berbahasa. Tahapan ini disesuaikan dengan usia anak. Nah, semakin anak bertambah usia, maka semakin baik pula kemampuan anak terhadap dalam berbahasa. Berikut saya akan menjelaskan yaitu tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu bahasa awalnya. Dalam tahap awal perkembangan bahasa dimulai sejak lahir. Bayi yang baru dilahirkan sudah menunjukkan gerakan-gerakan tubuh yang sangat halus sebagai respon atau rangsangan yang didengarnya. Gerakan mereka menjadi beragam sesuai ikatan suara dan kata-kata dari ucapan tersebut. Yang kedua yaitu tahap pralinguistik. Pada tahap ini anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif sebagai reaksi terhadap orang lain yang mencari kontak verbal dengan anak tersebut atau sebaliknya, yaitu menurut Monks pada tahun 1989. Dan yang ketiga yaitu pengucapan kata-kata. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai memproduksi kata tunggal untuk mengekspresikan seluruh kalimat. Dan yang keempat yaitu mengucapkan 2 kata. Pada usia 1 atau 2 tahun, seorang anak sudah mulai mengucapkan 2 kata secara bersamaan dan bahasa mereka menunjukkan struktur tertentu. Dan yang kelima yaitu perkembangan gramatika. Di usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai meletakkan 3 atau lebih kata secara bersamaan. Dan yang keenam yaitu mendekati gramatika orang dewasa. Nah, pada anak usia 5 atau 9 tahun sudah menguasai perkembangan bahasa yang cukup kompleks. Nah, namun belum mampu menyusun kalimat yang pasif yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap. Pada usia 11 sampai seterusnya sampai dewasa, yaitu pembendaharaan kata semakin meningkat sehingga kecapaian berkomunikasi semakin baik dan fasih. Gangguan dalam perkembangan bahasa anak berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, maka terdapat gangguan dalam perkembangannya. Beberapa gangguan dalam perkembangan bahasa anak yaitu kelemahan di dalam menggunakan kosakata. Mungkin itu kalau mengalami gangguan pada bahasa anak. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesilapan atau kata-kata yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.